Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proyek pemrograman web dasar yang bertemakan perpustakaan. Saya Ajeng Sekaranjani akan menjelaskan tentang indeks HTML. Nah, di dalam sini tuh ada titel yang berjudul perpustakaan dan ada juga link untuk CSS-nya. Terus di dalam situ ada kelas menu yang untuk menampilkan logo Nindra. Terus abis itu masuk juga tombol home, info, dan login. Selanjutnya itu kelas tengah itu berisikan selamat datang di perpustakaan Universitas Indonesia PGRI. Selanjutnya ada kelas list menu yang masukkan logo buku yang menuju ke HTML buku, tampilan HTML bisa diklik. Selanjutnya ada kelas isi menu yang diisikan dengan gambar anggota atau terus menuju ke isinya anggota. Terus habis itu ada kelas isi menu dan menuju ke transaksi. Selanjutnya itu ada kelas footer main, itu ada di bawahnya, paling bawah dari web. Nah, ini tampilan dari menunya. Selanjutnya, di sini kami menggunakan untuk styling CSS menggunakan eksternal CSS dengan title perpustakaan apps dan about us. Kemudian untuk menu navbar sama seperti tampilan yang awal yang index.html, ada index.html dengan tombol home, kemudian about.html dengan tombol info, dan login.html untuk dengan tombol login. Kemudian untuk bagian section di sini ada kelas tengah dan juga tulisan untuk profil anggota kelompok. Di sini di about.html menampilkan list anggota kelompok kami, yaitu ada Iqbal, Ajeng, Novi, saya sendiri Rofi, kemudian Faiz, dan juga Hoirul. Di tampilan kami ada nama, NPM, dan juga link untuk ke media sosial kami, yaitu Instagram. Yang terakhir ada footer untuk menampilkan bagian paling bawah dari tampilan web HTML. Seperti inilah tampilan dari about.html. Kemudian ada tampilan login.html. Di bagian login ini ada masih sama seperti yang tadi, ada tombol navbar yang paling atas menampilkan menu utama. Kemudian ke bawah lagi kita menggunakan form untuk login. Di sini menggunakan username dan juga password, dan juga tombol untuk login dan reset. Untuk tampilan login ini hanya digunakan untuk admin dari perpustakaan. Seperti inilah tampilan dari form login.html. Saya Noviasana akan menjelaskan bagian buku. Di sini ada titel, yaitu perpustakaan daftar buku. Ada div kelas menu, ada search, aset image Unindra untuk menampilkan gambar,
Lalu di sini ada href. Itu kalau diklik ntar akan pindah ke halaman lain. Misalnya kalau diklik index akan ke halaman index. Kayak gitu juga kalau di about dan login. Terus di sini ada section yaitu kelas daftar buku di perpustakaan Universitas Indraprasta PGRI, itu tulisannya di tengah. Lalu ada input section, ntar dimasukkan buku baru. Ada from ID, input book, div class input, label for input book title. Terus di sini ada require yaitu wajib diisi. Selanjutnya ntar ini sama semua nih. Terus ada section class, search section untuk mencari buku nih. Masukin aja judul bukunya. Terus ntar di ini di div ID included book shelf list ini akan dijelaskan di JSS-nya. Nah, ini dia tampilan daftar buku. Ini untuk masukkan judul buku baru, penulis, tahun. Ya, perkenalkan nama saya Iqbal Janasari. Akan menjelaskan di anggota.html. Di anggota.html terdapat titel perpustakaan anggota. Seperti tadi sama di anggota.html terdapat link style.css untuk eksternal CSS. Navbar dalam navbar terdapat kelas menu. Dalam kelas menu terdapat logo Unindra. Dalam ini ada kelas menu utama, terdapat index.html, about.html, login.html. Itu terdapat section. Di dalam section terdapat kelas tengah. Dalam kelas tengah terdapat kelas tulisan. Dapat tulisan daftar anggota di perpustakaan Universitas Indraprasta PGRI. Situ terdapat section kelas input section. Dalam input section terdapat masukan anggota baru. Dapat menu from dengan ID input book. Dapat kelas input. Terdapat diisi nama dengan tipe teks sifat wajib. Isi dengan wajib. Itu terdapat npm dengan punya teks wajib diisi. Itu terdapat berprodi diisi wajib punya teks. Di situ terdapat tahun ajaran punya number isi wajib. Dapat button dengan tipe submit, ID-nya box submit, masukkan anggota. Terdapat section dengan kelas section. Dapat di dalamnya terdapat H2 cari anggota opsional. From ID search book. Label dengan nama anggota. Input ID search book title, tipenya teks. Situ terdapat button, ID-nya search submit, tipenya submit, misalnya cari. Habis itu section book save, daftar anggota. ID dengan kelas book list. Dapat komentar diisi tapi tidak bisa bisa dibaca komentarnya. Dapat link
Bawahnya terdapat link index.html, kelasnya tombol home, tulisan kembali ke tombol home. Jadi jika diklik kembali ke index.html. Bawahnya terdapat footer dengan kelas daftar anggota 2021 grup 1 PWD. Bawahnya terdapat script anggota.iss, anggota.js. Berikut ini tampilan daftar anggota di Perpustakaan Universitas Indraprasta PGRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul akan menjelaskan transaksi.html. Yang pertama itu ada title perpustakaan apps, transaksi, dan menggunakan CSS eksternal, yaitu style CSS. Dan pada bagian kelas menu, ada logo Unindra, dan juga pada navigation bar terdapat logo home yang akan menuju ke index HTML, logo info yang akan menuju kepada about HTML, dan login untuk menuju ke login HTML. Untuk bagian section, pada kelas tulisan, yaitu terdapat daftar transaksi di Perpustakaan Universitas Indraprasta PGRI, dan pada kelas cari akan ada note, yaitu denda per hari Rp2.000 dan peminjaman buku maksimal 1 minggu. Untuk section kelas input, yaitu ada input untuk nama peminjam yang merupakan required atau wajib diisi, judul selanjutnya judul buku, dan required juga wajib diisi, dan input selanjutnya itu tanggal pinjam yang merupakan required juga wajib diisi, dan juga tanggal pengembalian dan juga denda. Lalu ada button yaitu untuk submit, yaitu masukkan transaksi, dan pada section kelas yaitu search section untuk mencari transaksi opsional. Lalu pada book shelf terdapat daftar transaksi, dan selanjutnya adalah komen yang merujuk kepada JavaScript yang akan dijelaskan selanjutnya. Untuk footer ada transaksi yaitu 2021 grup 1 PWD. Inilah tampilan dari transaksi dari Perpustakaan Universitas Indraprasta PGRI. Saya Rizky Faiz Mubarok akan menjelaskan tentang CSS yang kami gunakan di sini menggunakan eksternal CSS. Di sini bintang artinya merujuk ke semua properti, semua tag ataupun class atau ID yang menggunakan properti teks dekorasinya non, margin non, padding non. Lalu ada body, font family open sans, background colornya menggunakan hexadesimal, ada kelas menu, kelas logo, kelas menu utama, lalu ada tag nav, tag navul, tag navulli, navullia img, lalu ada tombol hover. Tombol hover di sini maksudnya adalah jika kursor mengarah ke bagian navbar ke gambar ini akan muncul background color. Lalu ada kelas tulisan, ada properti tersebut di sini. Ada section, ada kelas tengah, list menu, isi menu img, isi menu hover. Isi menu hover di sini maksudnya ialah jika kursor mengarah ke bagian sini akan membesar gambarnya sesuai dengan yang ada di sini, skalanya 1,15. Jika arah sini akan memperbesar 1,15 ke arah buku, ke arah anggota, atau ke arah transaksi. Lalu ada footerman yang margin topnya 138. Footer di sini akan merujuk ke bagian bawah web. Lalu ada list anggota, isi anggota IMG, nama. Lalu ada footer about yang membedakan footer about, footer login, footer home.
hanya margin topnya, kelas tabel tak ke tag tabel, tombol home ya seperti ini. Sama lalu ada body input. Body input sini akan merujuk ke buku HTML, lalu transaksi sama anggota di bagian section ke bawah, alias di bagian mainnya ya, seperti ada input button, main, input section H2, input section, form, button, lalu yang lainnya. Ada search section juga, ada class book self, propertinya sama kurang lebih menggunakan padding, border radius, margin, lalu ada kursor, background color. Nah, yang terakhir ada media screen. Media screen di sini maksudnya digunakan untuk web menjadi lebih responsif, yang digunakan selain menggunakan laptop atau PC. Di sini menggunakan max width-nya 999,99 pixel. Lalu di dalamnya ada kelas menu menjadi propertinya width-nya menjadi 85%. Lalu ada kelas input section form, tag form, kelas input tag input width-nya menjadi 90% karena di sini sisanya sama semua. Lalu ada media screen max width-nya maksimal 768 pixel, artinya untuk sejenis tablet. Yang di dalamnya ada kelas tulisan, isi menu, kelas isi menu IMG, kelas isi anggota IMG, kelas cari, kelas input section, form, kelas input. Dirubah font size-nya 25 pixel, width-nya 100%, padding-nya 30 pixel, width-nya 40%, width-nya 100%, width-nya 30% di sini, width-nya 100%. Lalu yang di bagian sini yang dirubah hanya width-nya 90%, sisanya sama seperti yang di atas. Lalu sini di media screen-nya max width-nya 576 yang diperuntukkan untuk HP, smartphone. Sama isinya ada kelas tulisan, isi menu IMG, tulisan menu yang membedakan hanya isi propertinya. Lalu di sini sama ada width-nya 90%. Lalu ada tambahan untuk footer login. Footer login di sini sama seperti yang ada di atas, membedakan hanya isi dari margin topnya. Margin topnya menjadi 344 pixel. Lalu ada tambah lagi, ada search section form input, width-nya menjadi 88%, sisanya sama. Lalu saya akan menjelaskan di bagian JavaScript-nya. Di bagian buku JavaScript, transaksi JavaScript maupun anggota JavaScript, di sini menggunakan DOM alias dokumen object model. Sama seperti biasa dokumen object modelnya DOM content load function. Di sini ada membuat variabel baru submit book, lalu function. Lalu di sini ada add book. Add book di sini akan ke bagian DOM function add book ya. Lalu membuat variabel search book untuk mencari nama buku, nama judul buku, cari nama anggota ataupun mencari transaksi. Sini menggunakan get element by ID atau by class name, yang artinya mendapatkan elemen dari ID atau dari kelas, nama kelasnya. Lalu ada for di sini untuk mencari hasil menggunakan tag name-nya H3. Lalu to uppercase tidak masalah menggunakan huruf kapital atau huruf kecil. Lalu di sini ada on book save. Nanti akan muncul console log-nya, data berhasil disimpan. On book load, refresh menjadi refresh book form box. Nah, ini ada DOM. Nanti ada di sini ada membuat variabel baru uncomplete reading, complete reading, book item. Di sini mengambil yang ada di buku HTML ya. Ya di sini. Nih ada ID complete book self list-nya atau
incomplete book shelf di sini. Nah, di sini ada function add book sama membuat variabel baru, lalu dokumen get element by ID sesuai ID-nya, mendapatkan berdasarkan ID. Lalu ditambahkan di sini book title, book author, book year, ditambahkan dot value. Lalu ada checkbox. Jika checkbox di sini di checklist atau diklik sama dengan true, nanti akan nge-push atau dimasukkan ke dalam book object di sini. Lalu dimasukkan ke complete reading dot happen, dimasukin ke dalam booknya di sini. Lalu update. Jika tidak, jadi checklist akan masuk ke bagian uncompleted reading. Lalu diupdate book storage. Lalu ada MacBook di sini. Sama isinya title, author, year is completed. Ada membuat title, judul buku, membuat kriteria H3 di sini, author, year, mark, text author dan year sama menggunakan elemen P. Lalu di sini ada mark, variable mark, menggunakan elemen div. Lalu mark add action, di sini ada is completed yang artinya nanti ada tombol read on the button dan create delete button. Di bawahnya ada create finish button dan create delete button yang nanti akan saya tampilkan. Lalu ada kontainernya ya. Lalu ada create button. Buat variable button ada create elemennya, dibikin dulu button. Ada class list, add button tipe kelasnya button, event listener diklik. Lalu add book to finish, masukkan buku ke finish. Jadi biasa title, author, query selectornya ke H3, ambil H3, span author, span year, const new book, make book, terus const book, find book, membuat buku dan mencari bukunya di sini. Ada create finish button, ada create delete button. Yang di sini return create button yang tadi di atas green, artinya class green atau ID green itu tadi. Lalu selesai dibaca itu value-nya. Lalu menggunakan function add book to finish, memasukkan ke tambahan buku ke finish, ke selesai. Event target parent elemennya. Lalu delete button di sini mengembalikan create button, class read atau ID read. Lalu value-nya hapus buku. Kami di sini menggunakan confirm. Lalu ada Anda yakin ingin menghapusnya. Jika oke akan dihapus, jika cancel tidak akan dihapus. Dari remove book, menghapus, undo, mengembalikan, create undo. Nah, di sini ada local storage. Sini kami menggunakan web storage. Ada function save book, is storage exit, load book from. The function update book storage, function compose book object yang tadi ya di atas. Sini return mengembalikan ID, title, author, year, find book indexnya. Lalu ada function refresh book from books-nya di sini. Sama seperti anggota.js, tidak ada yang berbeda. Yang membedakan hanya checkbox-nya atau di bagian di sini nih, karena di buku karena ada dua, belum selesai dibaca dan selesai dibaca. Jika di bagian anggota hanya cuma satu di sini. Transaksi pun sama transaksi juga, transaksi JavaScript.js sama, tidak ada yang berbeda, hanya ditambahkan variabel baru. Itu saja yang saya jelaskan di CSS dan JavaScript. Sini ada masukan buku, misalnya buku, ada
coding web, analitik coding tahun 2020. Akan diklik masukkan buku, akan masuk ke belum selesai dibaca. Jika ada web dasar akan Indra 2019, jika di checkbox akan masuk ke selesai dibaca. Jika ini sudah selesai dibaca bisa diklik, akan masuk ke selesai dibaca. Jika belum selesai akan masuk ke bagian sini. Jika bagian buku misalkan dasar, cari, akan muncul bagian ada kata dasarnya, judul dasarnya saja. Jika ingin kosongan kembali, harus dikosongkan kembali, lalu klik cari. Di sini ada hapus buku. Jika oke akan dihapus, jika cancel tidak akan terhapus. Sama seperti yang lainnya, jika merefresh tidak akan hilang ya. Lalu di sini ada anggota, sama seperti yang tadi, ada anggota misalkan Arbudi, DNPM, Prodi Informatika contoh di 2019, masukkan anggota. Sama seperti sekarang di inspect, sini nanti di bagian konsol ada data berhasil disimpan ya. Nah, di sini ada hapus anggota. Oke. Sama seperti transaksi pun sama. Mau peminjam, judul buku, tanggal hari ini kan diberikan tanggal 31, denda misalkan 2000. Nah, di sini akan masuk ke daftar transaksinya, dihapus. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, web kami ini sudah online ya, jadi siapapun bisa mengaksesnya di laptop masing-masing atau di handphone. Bisa dibuka di linknya rizkyfaiz.github.io/perpustakaan.app. Jadi bisa dibuka menggunakan internet. Nah, saya juga tadi sudah bilang web kami ini sudah responsif. Saya akan contohkan menggunakan salah satu extension di Chrome. Jadi seperti ini web kami jika tampil di handphone. Ini tampilan home, ya. Tampilan about-nya, profil anggota, ada bagian login. Nah, bagian bukunya sudah responsif ya, sudah bisa. Nah, bagian anggota, bagian transaksi. Jadi seperti ini tampilan jika ada di handphone. Kurang lebihnya seperti ini. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai presentasi web kami. Jika ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.